Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga ya. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya. Ya, pada hari ini masih bertemu lagi ya dengan saya ya Diwan Firmansyah dalam mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Ya kalian jangan kaget ya karena biasanya saya mengajar informatika ya. Tapi di kelas 12 ini saya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Oke. Jadi mari bersama-sama kita belajar ya untuk membahas berbagai pergolakan di dalam negeri ya. Minggu lalu kalian sudah saya suruh untuk membaca materi ya, materinya tentang kalau nggak salah itu tentang perpecahan di dalam negeri ya atau disintegrasi ya, disintegrasi di dalam negeri yang sedang dihadapi oleh bangsa ya kan. Oke, dan ini adalah bagian dari materi tersebut yang berjudul berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965 ya. Dan seperti biasa ya, kalian harus membuat ringkasan terlebih dahulu untuk bisa absen di link yang saya siapkan nanti ya. Ringkasannya cukup setengah lembar saja ya, setengah lembar saja, ambil yang penting-pentingnya ya. Oke, jangan semuanya kalian tulis ya. Oke, siap? Kalau sudah siap kita mulai ya. Kita mulai materi kita pada hari ini ya, berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965 ya. Oke. Berbagai pergolakan di dalam negeri ya. Alangkah hebatnya bangsa kita sebenarnya ya. Indonesia adalah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa dan 6 agama resmi dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan lainnya ya, serta 7.737 bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Lumayan banyak ya, beragam-ragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas keberuntungan bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman meskipun berbagai kasus konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam sejarah Republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Bila suatu sudah begitu, lantas siapa pihak yang paling dirugikan? Jelas ya, yang dirugikan itu adalah rakyat atau bangsa kita sendiri. Karenanya, dalam bab berikut ini akan kamu pelajari beberapa pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentang tahun 1948 sampai 1965 ya. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun ya. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsungnya peristiwa G30S PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji? Tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan dari tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa yang sekarang ya. Kini, sinilah pentingnya kita mempelajari sejarah Indonesia ya. Oke. Ya, kita lanjut. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965
Dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan atau 3 konflik ya. Yang pertama ya peristiwa konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi. Ya. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan peristiwa G30S PKI ya. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Berarti di sini ya masing-masing dengan membawa ideologinya ya. Oke, dapat kalian baca di sini ya. Oke. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Fritz, seorang akademis Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan ya, terbagi dalam 5 kelompok. Nasionalisme radikal itu diwakili antara lain oleh PNI, Islam itu diwakili oleh NU dan Masyumi, komunis itu PKI, sosialisme demokrat atau Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan tradisionalis Jawa, Partai Indonesia Raya atau PIR, kelompok teosofis atau kebatinan, dan birokrat pemerintah atau pamong praja ya. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Oke, itu adalah pergolakan atau konflik yang pertama ya. Kita masuk ke konflik yang kedua. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan ya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA atau RMS dan Andi Aziz. Nanti ketiga ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan, baik APRA, RMS, dan Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi atau tidak bisa dihindari ya. Oke, itu peristiwa atau konflik yang kedua ya. Kita lanjut yang ketiga. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ya. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO ya, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggadjati ya, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS ya. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur ya. Itulah menjadi anggotanya ya. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun, makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. Itulah peristiwa atau konflik yang ketiga ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya materi kita. Kita akan lanjutkan pada
materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya masih banyak materi-materi kita yang akan kita bahas ya. Jadi jika kalian sudah meminjam buku di perpustakaan, silakan kalian baca-baca ya, karena materi ini saya ambil dari buku Sejarah Indonesia yang ada di perpustakaan ya. Ya, tinggal kalian baca untuk mendalami materi lagi. Karena materi kita sudah selesai ya, saya ingin berpesan kepada siswa-siswi sekalian untuk sementara ya, tetap jaga kesehatan ya, hindari yang namanya kerumunan ya, harus menggunakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya, demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin banyak memakan korban. Ya, ingat sayangi dirimu, keluarga dan masyarakat di sekitar, dan demi bangsa Indonesia yang lebih kuat lagi ya. Oke. Itu pesan dari saya ya. Jadi tetap terapkan 3M ya. Sekali lagi saya ingatkan. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, hindari kerumunan. Dan yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bebas kembali ya, melaksanakan proses pembelajaran tatap muka di kelas ya. Oke, seperti itu. Karena materi kita sudah selesai, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi ya sama ya, cuman kita agak memperdalam sedikit ya. Oke, sebelum saya akhiri ya, saya ingatkan kepada siswa-siswi agar tidak mempercepat video ini ya, dan kalian harus membuat resume setengah lembar dan nanti kalian kirim di grup, bukan di grup ya, di link yang sudah saya siapkan di grup nanti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu.